Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil praktikum yang sudah saya laksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 kemarin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Wahyu Triwijayanti, kelas 12 TKJ 1, nomor absen 32. Yang pertama, maksud dan tujuan. Dengan membuat desain jaringan, siswa dapat 1. Mengkrimping dan mengetes kabel UTP. 2. Mengkonfigurasi dasar router mikrotik. 3. Mengkonfigurasi layanan server. 4. Mengkonfigurasi layanan firewall. 5. Mengkonfigurasi access point. 6. Memeriksa konektivitas jaringan lewat ping. 7. Mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Kedua, K3LH. 1. Memakai seragam praktek atau wearpack. 2. Memeriksa kondisi dan kelengkapan alat praktek. 3. Menggunakan peralatan praktikum dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk pengguna. 4. Mengembalikan peralatan lab yang dipinjam setelah selesai praktikum dalam keadaan bersih dan sesuai jumlah pada saat meminjam peralatan. Yang ketiga, alat dan bahan. Untuk mengkrimping, alat dan bahannya: 1. Kabel UTP. 2. Konektor RJ45. 3. Tang krimping. 4. LAN tester. Dan untuk mengkonfigurasi alat dan bahannya: 1. Komputer atau PC. 2. Router. 3. Access point. 4. Winbox. 5. Smartphone. Dan berikut adalah gambar topologi. Terdapat kabel UTP dengan tap strike, kemudian ada access point, ada router, dan ada komputer. Kemudian langkah kerja. A. Mengkrimping. Krimping kabel UTP untuk mengkoneksikan router ke komputer. Jika sudah, cek hasil krimpingan menggunakan LAN tester. Dengan cara: 1. Kupas dahulu kabel UTP. Kemudian susun warna kabel dan ratakan menggunakan crimping tools atau bisa juga dengan gunting. Kemudian pasang konektor RJ45. Kemudian uji kabel dengan LAN tester. Yang B, setting mikrotik. 1. Buka aplikasi Winbox pada komputer. Pastikan komputer sudah terhubung dengan router dengan menggunakan kabel UTP. Jika sudah, kemudian masuk ke aplikasi menggunakan MAC address. 2. Jika sudah masuk ke aplikasi, ganti nama router dengan identitas Anda dengan cara klik sistem, kemudian pilih identity, isikan nama kalian sendiri. Tujuannya agar tidak tertukar dengan router yang lainnya dan membedakan router satu dengan router lainnya. 3. Setting IP address mikrotik dengan cara: 1. Klik menu IP, kemudian DHCP client, klik plus, kemudian pada interface kalian pilih Ether 1, kemudian centang use peer DNS, centang use peer NTP, add default route, yes, kemudian cek apakah IP DHCP sudah didapat dari ISP pada Ether 1. Jika pada status bertuliskan bound, berarti IP DHCP sudah berhasil direlas dari ISP ke Ether 1. 4. Isi IP address pada interface Ether 2 dengan cara klik menu IP, kemudian pilih address, klik plus, pada address isi
192.168.20.1/24. Pada interface, kalian pilih Ether 2, kemudian klik OK. Lalu, kalian masukkan lagi IP address dengan cara klik menu IP, pilih address, klik tanda plus, kemudian pada address kalian isi dengan 192.168.30.1/24 dan pilih interface Ether 3, kemudian OK. 5. Agar klien pada komputer kita bisa terhubung ke internet, diperlukan sebuah firewall NAT atau Network Address Translation. Dengan cara klik menu IP, pilih firewall, pilih NAT, klik plus, pilih general, kemudian chain. Pada chain, isi src NAT, kemudian out interface Ether 1 dan pilih action masquerade, kemudian OK. 6. Setting DHCP server untuk LAN dengan cara klik menu IP, pilih DHCP server, kemudian klik plus, pilih DHCP setup, muncul kotak dialog DHCP setup, kemudian DHCP interface, pilih Ether 2, kemudian next sampai akhir. Setting DHCP server untuk access point. Klik menu IP, pilih DHCP server, klik plus, klik DHCP setup, muncul kotak dialog DHCP setup, kemudian DHCP server interface, pilih Ether 3, kemudian next sampai akhir. Kemudian C. Firewall atau blokir situs. 1. Untuk memblokir situs yang pertama, pilih IP, kemudian web proxy, kemudian checklist enables, checklist change on disk, kemudian apply. 2. Kemudian klik tombol akses, pilih add atau tanda plus, isikan pada kolom dst port 80 dan dst host, isi mikrotik.org. Kemudian pada action, pilih deny, kemudian apply dan OK. Klik pada tab NAT, pilih add atau tanda plus. Pada tab general, isikan chain, dst-nat, protokol 6TCP, dst port 80, in interface Ether 2, dan pada tab action, isikan action redirect to port 8080, kemudian apply OK. Kemudian masuk ke web, ketik situs yang sudah diblok tadi, mikrotik.org. Jika berhasil, maka tampilannya sebagai berikut. Kemudian D. Setting access point. 1. Sebelum melakukan konfigurasi, isi password pada kolom berikut. Password terdapat pada bagian belakang perangkat access point. Kedua, setelah sudah masuk pada halaman TP-Link, pilih menu Quick Setup, kemudian pilih Next. 3. Pada Operation Mode, pilih Access Point, kemudian klik Next. 4. Pada Setup Wireless, pada opsi Wireless, pilih Enables, Wireless Network Name, isi nama kalian sendiri, Security, pilih WPA 2PSK, Wireless password, isi password kalian sendiri, kemudian klik next. 5. Pada network setting, pilih LAN, type, Smart API atau DHCP, pada IP address menyesuaikan pada TP-Link, subnetmask 255.255.255.0, DHCP server, pilih opsi enable, kemudian next. 7. Pada review setting, klik tombol finish. Kemudian, jika konfigurasi sudah selesai, maka muncul tampilan sebagai berikut. E. Pengujian. 1.
Setelah selesai melakukan konfigurasi akses point, uji dengan cara cek pada network setting atau pada WiFi, cek apakah ada internet atau tidak, kemudian uji internet dengan membuka media sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.